Bertemu lagi di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan sama-sama belajar tentang bibit tanaman durian. Bagaimana menilai ataupun memilih bibit tanaman durian yang bagus dan siap untuk ditanam di lahan. Ini saya sudah tampilkan sampel saja satu pohon durian bibit. Kita akan mereview bagaimana tentang bibit tersebut dengan membandingkan bagaimana memilih bibit durian yang bagus. Tiap-tiap orang ataupun tiap-tiap petani, pekebun ataupun pembibit itu mempunyai kriterianya sendiri-sendiri. Mungkin satu dengan yang lain berbeda. Kali ini kita sama-sama belajar. Untuk bibit durian yang bagus itu yang pertama, pohonnya sehat dalam arti di sini cukup luas ya, daun sempurna, tidak kena penyakit. Jadi daun durian kadang banyak penyakitnya, ada yang bercak daun, ada yang dimakan ulat, ada juga sebagai rumah kutu-kutu putih. Itu pilihlah yang tidak ada penyakit-penyakit tersebut, dan warnanya pilihlah yang hijau bagus. Kadang ada bibit yang menguning. Berikutnya batangnya sehat, tidak ada yang busuk, tidak jamuran. Itu cukup tinggi juga ya kalau mengenai batang. Kadang kita harus melihat sela-selanya, melihat batang-batangnya apakah ada jamur atau kutu, atau juga kadang ada yang berlendir. Jadi kadang ada batang-batang terutama di pangkal-pangkal bawah, pangkal bawah seperti ini, ada yang berlendir. Nah, ini cukup bagus nih ya, ini tidak ada lendir. Lendir itu bisa jadi karena ada serangga pemakan batang ataupun busuk batang. Ini juga batang yang tidak patah, karena bibit kadang ada yang patah ya, mungkin kondisi tempat menaruhnya ataupun pengiriman. Untuk perakaran sendiri, pilihlah akar yang kuat ke tanah ya. Nah, ini seperti ini cukup kuat, jadi ditarik gitu, tidak ambrol bahasanya tanahnya itu, dan tidak ada pembusukan akar ya. Kalau ada kayak lendir-lendir atau apa di pangkal-pangkal batang bawah ataupun akar, itu biasanya busuk batang, busuk akar. Berikutnya kan bibit itu ada yang sambungan ataupun stek ataupun tempel. Itu pilihlah yang sambungan, tempel, atau akulasnya sukses. Nah, seperti ini. Ini ada batang bawah, ini sampai situ. Lalu ini ada batang atas. Inilah sambungannya yang sukses atau tempelannya yang sukses, seperti ini. Ini sukses. Jadi dia muncul tunasnya itu di sini. Ketika dia munculnya di sini, dia tidak sukses karena ini batang bawah. Sukses dan kuat.
dan di batang bawahnya tidak ada tunas sama sekali sampai ke tanah. Jadi benar-benar batang bawah ini hanya sebagai penopang saja, sedangkan percabangan dan lain-lainnya itu daun, bakal kuncup daun itu berada di batang atas. Berikutnya proporsional. Proporsional dalam arti di sini proporsional batang sambungan atas dan bawah itu besarnya proporsional, ukurannya proporsional, dan juga proporsional menurut ukuran pohonnya. Ya, ini cukup proporsional ini. Jadi tidak besar di atas, yang bawah juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Batang atas batang bawah. Berikutnya ujung-ujung tunas daun itu bagus ya, seperti ini, bagus ini. Tidak layu, tidak hitam-hitam ataupun menguning. Itu bagus. Berikutnya percabangan. Percabangan itu pilihlah yang mempunyai percabangan ke segala penjuru mata angin. Ada yang ke utara, ke selatan, timur, barat. Walaupun kita cukup sulit ya menemukan yang percabangannya ke segala mata angin, tapi pilihlah yang kira-kira kedepannya tunas-tunas yang akan muncul itu menuju ke beberapa arah. Kalau yang bagian sini ini bawah ini cukup bagus ya, banyak mana, tapi yang bagian sini ini, nah ini kan tidak ada yang ke sini. Tapi kan itu bisa kita akali besok dengan pruning. Jadi kita buat batang-batang ini, kita potong, kita pilih mana yang bagus dan kita buat ke beberapa penjuru mata angin. Itu bibit yang masih dalam polybag ataupun cutter bag ya. Pilihlah yang sudah melewati masa karantina. Masa karantina di sini yang dimaksud adalah melewati 1 kali dia muncul daun baru atau tunas daun baru pada media tersebut. Misalnya dia pindah dari polybag yang sangat kecil, habis pindah okulasi, lalu dipindah ke polybag seperti ini, dia akan menemukan media baru kan di sini, dari media lama yang kecil ke media baru yang lebih besar. Dia akan menyesuaikan, lalu ketika sukses atau tidaknya dia menyesuaikan, ketika dia sukses dia akan memunculkan daun baru. Nah, itu dia sudah menyesuaikan ke lingkungan barunya. Itu sudah melewati masa karantina. Pilih juga
yang sudah menyatu tanahnya. Ketika dia polybag kecil, mungkin dia segini ya. Dulu ketika dia masih proses penyambungan untuk dipindah ke polybag agak besar, dia akan menjadi gini dan tidak ada selang. Dan itu kadang belum menyatu kalau belum lama. Tapi kalau ini sudah menyatu, ini tidak ada selaknya. Dan itu juga kita bisa lihat pada tepinya, kita pencet, dia keras, ya sudah cukup lama menyatu. Kenapa kita pilih yang keras? Ini soalnya kan besok mau kita pindah ke lahan. Jadi kalau pindah ke lahan itu diharapkan tanah yang di dalamnya kan tidak retak ataupun tidak pecah. Dipilihlah yang keras, karena besok akan kita potong polybag sini harus kita ambil polybagnya. Jadi kita pindah ke lahan itu tidak pecah tanahnya, karena kalau pecah resikonya akar putus yang di dalam tanah, akibatnya mengganggu kehidupan dari pohon ini sendiri, bahkan kalau parah bisa membuat kematian. Mungkin seperti itu review tentang bibit pohon durian yang bagus. Mungkin kalau ada yang ingin menambahi atau mengkoreksi, atau kita sharing tentang ilmu memilih bibit durian yang bagus, bisa komen-komen di komentar bawah. Ada tambahan masukan atau seperti apa? Mungkin seperti itu dulu ya review kali ini, sama-sama kita belajar. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.